Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzuki Ahmad Susanto, mahasiswa STEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi resiko kredit dari mata kuliah Manajemen Resiko. Pendahuluan, risiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya atau wan prestasi. Risiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan persoalan risiko kredit yang lebih serius. Untuk mengantisipasi risiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran risiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kualitatif. Dalam dunia perbankan alias kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Kerangka analisis kredit 3R dan 5C digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Kerangka analisis kredit. Kerangka 3R. Return, Repayment Capacity, Risk Bearing Ability. Kerangka 5C. Karakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic. Pedoman 3R bisa dijelaskan dengan sebagai berikut. Return, berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Yang kedua dari payment capacity, berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut yaitu tempo. Yang ketiga dari bearing ability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditor dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Sedangkan pedoman 5C berkaitan dengan karakteristik sebagai berikut. Karakter menunjukkan karakter peminjam sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya. Capacity, kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Lalu ada capital, posisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan. Kondisi keuangan dapat dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Lalu ada collateral, aset yang dijaminkan dijadikan agunan untuk suatu pinjaman. Jika karena suatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutupi pinjaman tersebut. Condition, sejauh mana kondisi perekonomian pihak peminjam akan mempengaruhi kemampuan dalam mengembalikan kewajiban pinjaman. Penilaian kuantitatif. Perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan perating. Rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut. Risikonya, investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Tabel klasifikasi rating. Rating AAA, keterangannya instrumen hutang dengan risiko sangat rendah. Tingkat pengembalian teramat baik atau excellent. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. AA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah. Tingkat pengembalian sangat baik. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi, tetapi tidak terlalu besar. A. Pengembalian hutang dengan risiko rendah. Tingkat pengembalian baik, meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Triple B. Tingkat pengembalian yang memadai. Perusahaan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. B. Investasi perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman,
tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. B. Instrumen hutang saat ini mengandung risiko investasi. Tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. C. Instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut. D. Instrumen keuangan sedang default atau bangkrut. Model analisis kuantitatif. Model scoring kredit. RAROC, Risk Adjusted Return on Capital. Ketiga ada mortality rate. Lalu ada term structure. Yang terakhir ada teori opsi. Model scoring kredit. Yang pertama ada model diskriminan. Analisis ini untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Model probabilitas linear. Analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar risiko gagal bayar suatu perusahaan. A. Model diskriminan. Untuk melakukan analisis diskriminan, maka diperlukan informasi keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi perusahaan masuk kategori gagal bayar atau tidak. Tahap pertama analisis adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen sebagai variabel gagal bayar atau tidak, dan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen. Analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan ini dipopulerkan oleh Edward E. Altman di New York University pertengahan tahun 1960 menggunakan analisis diskriminan. Untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, Altman adalah pionir memprediksi tentang kebangkrutan. Altman menganalisis perusahaan besar di USA dengan 22 rasio keuangan, tetapi hanya 5 rasio dominan dalam memprediksi perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak. Analisis diskriminan atau kebangkrutan terdiri 3 tahap. Yang pertama, menyusun klasifikasi kelompok bersifat mutually eksklusif. Setiap kelompok dibedakan dengan satu distribusi peluang atau probability distribution sesuai ciri-cirinya. Yang kedua, mengumpulkan dana untuk pengamatan dalam kelompok. Yang ketiga, menurunkan kombinasi linear dari ciri-ciri tersebut. Paling baik mendiskriminasikannya atau membedakannya di antara kelompok paling baik. Artinya, kombinasi yang meminimumkan peluang ada kesalahan klasifikasi. Contoh analisis diskriminan. Z sama dengan 1,2 dikali 1, ditambah 1,4 dikali 2, ditambah 3,3 dikali 3, ditambah 0,6 dikali 4, ditambah 1,0 dikali 5. Untuk perusahaan publik atau pemerintah. X1 sama dengan rasio modal kerja atau total aset. X2 sama dengan rasio laba ditahan atau total aset. X3 sama dengan rasio EBIT atau total aset. X4 rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham. X5 rasio penjualan atau total aset. Analisis kebangkrutan. Altman Models. Fungsi Z atau zeta. Z sama dengan 0,012 dikali 1 ditambah 0,14 dikali 2 ditambah 0,033 dikali 3 ditambah 0,06 dikali 4 ditambah 0,999 dikali 5, di mana X1 sama dengan modal kerja atau total aset, X2 sama dengan laba ditahan atau total aset, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau total aset, X4 nilai pasar saham biasa dan saham preferen atau nilai buku total hutang, X5 penjualan atau total aset. Setelah fungsi diskriminan diestimasi, maka tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi untuk memprediksi kegagalan bayar. Model tadi digunakan untuk perusahaan publik, sedangkan untuk perusahaan non-publik dibuat model baru. Z sama dengan 0,717 dikali 1 ditambah 0,847 dikali 2 ditambah 3,107 dikali 3 plus 0,420 dikali 4 plus 0,998 dikali 5. X4 sama dengan rasio nilai buku saham preferen ditambah biasa atau nilai buku total hutang. Analisis kebangkrutan. Penggunaan model Altman ini untuk perusahaan yang go public, karena kalau perusahaan tidak go public, nilai pasar saham tidak dapat dihitung dengan teliti. Agar ini juga dapat digunakan untuk perusahaan non go public. Altman menggantinya menggunakan nilai buku atau book value, common stock, dan preferred stock.
Kemudian model diskriminan Altman menjadi Z sama dengan 0,717 dikali 1 ditambah 0,847 dikali 2 ditambah 3,107 dikali 3 ditambah 0,42 dikali 4 ditambah 0,998 dikali 5. Yang berbeda adalah komponen X4 dari market value menjadi book value. Skor Z untuk menentukan suatu perusahaan bangkrut atau tidak, yaitu Z-score 1 secara umum digunakan 1.80 or less sama dengan very high probability of bankruptcy. Yang B 1.81 min 2,70 sama dengan sampai 2,70 sama dengan high probability of bankruptcy. Yang C ada 2.71 sampai 2.99 sama dengan possible bankruptcy. Yang D 3 atau above sama dengan far from being bankruptcy. 2. Menurut book value dan market value Z-score 1. High probability of bankruptcy 1.80 or less di market value, 1.20 or less di book value. Yang kedua, high probability bankruptcy 1.81 sampai 2.99 di market value, 1.20 sampai 2.90 di book value. 3. Possible bankruptcy 2.99 di market value, 2.90 di book value. Yang keempat ada far from being bankruptcy 3.0 book di market value, 3.0 book di book value. Kemudian Altman mengembangkan 4 versi variabel yang berlaku perusahaan publik maupun pribadi atau perusahaan manufaktur dan jasa. Z sama dengan 6.56 dikali 1 ditambah 3.26 dikali 2 ditambah 6.72 dikali 3 ditambah 1.05 dikali 4. Dalam 4 versi ini tidak tercatat total penjualan dibagi total aset, sehingga analisisnya sempit bila dibandingkan dengan kedua model Altman di atas. Dalam kuliah MKP yang kita pakai adalah kedua model tersebut di atas 5 versi atau dari X1 sampai dengan X5 dengan mengklasifikasikan perusahaan go public dan bukan go public. Cut off atau batas untuk pengambilan kesimpulan dapat dilihat. Batas tidak bangkrut di model pasar kurang lebih dari 2.99, modal nilai buku lebih dari 2.90, batas bangkrut 1,81, modal nilai buku 1,20, wilayah abu-abu, modal pasarnya 1,81 sampai 2,99, modal nilai buku 1,20 sampai 2,90. Misal ada dua perusahaan dengan data rasio keuangan. Rasio modal kerja atau total aset perusahaan A 0,25, perusahaan B 0,005. Rasio laba ditahan atau total aset perusahaan A 0,1, perusahaan B 0,01. Rasio EBIT atau total aset perusahaan A 0,1, perusahaan B min 0,2. Rasio nilai saham atau nilai buku saham perusahaan A 2, perusahaan B 1,2. Rasio penjualan atau total aset perusahaan A 2, perusahaan B 1,25. ZA sama dengan 1,2 dikali 0,25 ditambah 1,4 dikali 0,1 ditambah 3,3 dikali 0,1 ditambah 0,6 dikali 2 ditambah 1,0 dikali 2 sama dengan 3,97. Karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model yang pertama. Dari hasil perhitungan di atas diprediksi bahwa perusahaan A tidak bangkrut. Bagaimana dengan perusahaan B? Contoh, laporan keuangan Chrysler Company dalam US dollar. A. Eksisar rugi laba yang berakhir tanggal 31 Desember 2010. Penjualan 12.005 US dollar. Biaya-biaya kecuali depresiasi dan bunga 12.710 US dollar. Penyusutan 181 US dollar. Bunga 215 US dollar. Pajak 5 US dollar. Rugi atau laba bersih sama dengan 1.091 US dollar. Yang B neraca per 30 Desember 2010 dalam juta. Harta lancar 3.121, hutang lancar 3.232 US dollar. Harga tetap 3.500, hutang jangka panjang 1.597. Harta lainnya 14. Total hutang 4.829 US dollar. Saham preference
51 US dollar. Saham biasa 66,7 juta per lembar. At 8,50 US dollar. Modal disetor penuh 692 US dollar. Laba ditahan 496 US dollar. Total modal sendiri yaitu 1.755 US dollar. Jumlah harta 6.635 US dollar. Jumlah kewajiban dan modal 6.635 US dollar. X1 sama dengan dalam kurung CA kurang CL per TA sama dengan 3.121 dikurang 3.232 dibagi 6.635 sama dengan minus 1,67%. X2 RE per TA sama dengan 496 per 6.635 sama dengan 7,47%. X3 sama dengan EBIT per TA sama dengan minus 886 dibagi 6.635 sama dengan minus 13,35%. X4 nilai pasar modal sendiri dibagi T-debt sama dengan 66,7 dikali 8,50 ditambah 51 dibagi 4.829 sama dengan 567 ditambah 51 dibagi 4.829 sama dengan 618 dibagi 4.829 sama dengan 12,79%. X5 sales atau total aset sama dengan 12.005 per 6.635 sama dengan 1,8 kali. Z sama dengan 0,012 dikali minus 1,67 ditambah 0,14 dikali 7,47 ditambah 0,033 dikali minus 13,35 ditambah 0,006 dikali 12,79 ditambah 0,999 dikali 1,8 sama dengan 2,46. Dibandingkan Z atau Zeta, skornya posisi perusahaan berada di antara 1,81 sampai 2,99. Berarti perusahaan dalam kondisi high probability bankruptcy. Model probabilitas linear. Misal dari menghitung probabilitas linear menghasilkan persamaan berikut. Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 2. X1 sama dengan rasio modal kerja atau total aset. X2 sama dengan rasio EBIT atau total aset. Misal kita akan menghitung potensi gagal bayar 3 perusahaan dalam miliar rupiah. Total aset A100, B50, C100. Modal kerja A40, B5, C50. EBIT A40, B-2,5, C40. X1, X2. Perusahaan mana yang memiliki peluang berisiko lebih tinggi? 2. RAROC, Risk Adjusted on Capital. RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Argumen RAROC adalah jika terjadi kerugian maka akan dibebankan pada modal sehingga perusahaan akan menghapuskan sebagian modalnya sebagai perusahaan kerugian tersebut. RAROC sama dengan pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi modal yang berisiko dikali 100%. Ilustrasi, suatu bank sedang mengevaluasi portofolio kredit 1 miliar US dollar, bunga 9% per tahun. Modal ekonomi untuk kredit diperkirakan 7,5% dari nominal pinjaman. Misalkan dana untuk pinjaman itu diperoleh dari deposito berjangka dengan tingkat bunga 6%. Dana tersebut ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah dengan tingkat bunga 6,5%. Bank mengeluarkan biaya operasional 15 juta US dollar per tahun dan prediksi kerugian 1% per tahun. Hitunglah RAROC. Pendapatan sama dengan 9% dikali 1 juta 1 M US dollar sama dengan 90 juta US dollar. Bunga pinjaman deposito berjangka sama dengan 6% dikali 1 M US dollar sama dengan 60 juta US dollar. Sebagian membeli obligasi pemerintah 6,5% dikali 4 miliar 900 juta US dollar. Besaran dana yang dibeli obligasi adalah 4 juta 900 US dollar dibagi 0,065 sama dengan 75 juta 384.615 rupiah US dollar. 15 US dollar. Biaya operasional
15 M US dollar, kerugian sama dengan 1% per tahun dikali 1% sama dengan 1% dikali 1 M US dollar sama dengan 10 juta US dollar. Modal ekonomi 7,5% dikali 1 M US dollar sama dengan 75 juta US dollar. Taruh sama dengan 90 plus 4,9 dikurang 60 dikurang 15 dikurang 10 dibagi 75 dikali 100 sama dengan 13,2%. Angka tersebut dibandingkan dengan keuntungan minimal 9%, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak menghadapi resiko kerugian. 3. Mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan untuk setiap rating perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Untuk rating perusahaan yang lebih rendah, maka kemungkinan default akan meningkat karena resiko marginal yang dihadapi akan diakumulasikan untuk setiap tahunnya. Semakin rendah rating obligasi, maka default obligasi akan semakin tinggi. 4. Term structure. Term structure atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield obligasi. Kedua, ada kurva term structure biasanya memiliki slope positif. Semakin bertambahnya jangka waktu, biasanya perusahaan menetapkan tingkat bunga lebih tinggi karena mengandung resiko lebih tinggi. Ini ada ilustrasi term structure. 5. Teori opsi. Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Teori opsi ini digunakan untuk menganalisis risiko kredit di mana pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Ilustrasi. Misal kreditor memberi pinjaman kepada perusahaan dengan nilai 100 juta rupiah. Jika nilai perusahaan di atas 100 juta, misal 250 juta, maka pemegang saham berhak atas sisa nilai perusahaan 150 juta. Pemegang saham harus membayar hutangnya terlebih dahulu sebesar 100 juta. Jika dinilai perusahaan di bawah 100 juta, maka pemegang saham akan kehilangan kekayaannya karena kekayaannya diambil oleh kreditur. Dalam kondisi ini adalah posisi pembeli opsi call. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.